Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Isma Fitriani, guru matematika tingkat SMA. Video kali ini akan membahas tentang materi pembelajaran matematika wajib kelas 12 semester ganjil, yaitu dimensi 3. Adapun video kali ini akan membahas mengenai jarak antar titik. Kompetensi dasar atau KD yang harus dimiliki oleh siswa untuk pengetahuan yaitu KD 3.1, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Sementara untuk KD keterampilan 4.1, menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Diagram alur konsep dimensi 3. Pertama, yang akan dipelajari adalah jarak titik ke titik. Ini menjadi prasyarat untuk mempelajari jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis selanjutnya juga menjadi prasyarat untuk mempelajari jarak titik ke bidang. Setelah semuanya dipelajari, ini akan digunakan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Mungkin pada saat menentukannya, kalian akan banyak menggunakan teorema Pythagoras. Coba kalian ingat dalam kehidupan sehari-hari, bentuk bangun ruang seperti ini. Ya, piramida. Piramida ini bentuknya dalam bangun ruang adalah limas, ya, limas segi 4. Nah, kalau ini apa? Ya, ini coba lihat lagi yang ini. Ini Tupperware yang sering kita lihat di dapur mungkin. Nah, dan ini bentuk kotak-kotak ini ada yang bentuknya balok, ada yang bentuknya kubus. Mungkin yang bisa kita lihat sebagai kubus adalah yang paling kanan, ya. Paling kanan adalah kado, ya, kado dengan pita merah, itu adalah kubus. Sedangkan yang lainnya adalah balok. Nah, ini mungkin juga kalian sering lihat, ya, ada topi petani dan juga tumpeng. Ini adalah bentuk kerucut. Yang kedua, atap rumah, ya. Atap rumah ini bentuknya seperti prisma, ya, prisma segitiga. Kemudian ada ini masih Tupperware dan juga kaleng, ya. Ini bentuknya tabung, ya, jelas. Dan terakhir, ya, ini bentuknya bola. Nah, dari bentuk-bentuk tadi, pernahkah kalian memperhatikan atap rumah tadi? Nah, bagaimana sulitnya membuat atap rumah? Kalau kita lihat detail, itu ada kuda-kuda kayu yang harus dibuat terlebih dahulu supaya menjadi atap. Dan bagaimana rumitnya untuk menghitung berapa kebutuhan, ya, untuk setiap komponen-komponen dari kuda-kuda itu. Nah, ini semua jelas membutuhkan bantuan, ya, bantuan cara menghitung jarak dan seterusnya. Itu menggunakan konsep dimensi 3 tentunya, ya, jarak. Bisa jarak titik ke titik, bisa jarak titik ke garis, atau jarak titik ke bidang. Untuk itulah sangat penting untuk mempelajari materi pada kali ini. Kita mulai dengan jarak antar titik. Permasalahan yang pertama, di sini ada gambar 1.2. Ini gambar merupakan rute, ya, rute dari kota A, B, C, D. Di sini ada Nashita. Nashita ini berencana menuju kota C, berangkat dari kota A. Berarti kemungkinannya dia bisa melewati kota B dulu, kemudian ke kota C, atau ke kota D dulu, kemudian ke kota C, atau langsung ke kota C. Tuliskan kemungkinannya, kemudian tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat Anda, berapa jarak antar kota A dan C? Beri alasan. Ya. Kita buat tabelnya untuk mempermudah. Pertama, kemungkinan rute yang ditempuh. Kemungkinan yang pertama,
bisa dari A, rutenya dari A, kemudian ke B. Setelah ke B, baru ke C. Sehingga panjang lintasannya adalah A ke B 16 km, kita tambahkan dengan B ke C yaitu 18 km, sehingga hasilnya adalah 34 km. Kemudian kemungkinan yang lainnya adalah dari A ke D, lalu ke C. A ke D membutuhkan jarak 20 km, kita tambah dengan D ke C yaitu 23 km, sehingga hasilnya 43 km. Atau kita bisa menempuh jarak dari A langsung ke C. Langsung ke C yaitu jaraknya 27 km. Masih adakah kemungkinan lain? Masih ada sebetulnya ya, tapi karena kita mencari yang terpendek, bisa saja sebetulnya kita mencari A misalnya ya, kemudian ke B, kemudian kita mampir dulu, jalan-jalan dulu ke D, baru kita ke C. Tapi ini pasti jaraknya akan semakin jauh ya, semakin jauh. A ke B 16, B ke D 17, D ke C 23, makin banyak ya. Sedangkan yang diminta adalah mana yang terpendek ya. Bisa kita lihat yang terpendek itu adalah A ke C langsung ya ini. Jadi jika memungkinkan A ke C itu hanya satu kali jalan, ya kenapa kita harus mencari jalan yang lain gitu ya. Jadi rute terpendek adalah dari A ke C langsung gitu ya. Atau boleh rute ketiga gitu ya, rute ketiga. Boleh kita tuliskan seperti ini. Berapa jaraknya? 27 kilo ya, berarti jarak A ke C. Kenapa kok jarak A ke C 27? Karena itu merupakan jarak terdekat gitu ya. Jarak terdekat. Jadi kalau ditanya jarak, itu adalah jarak terdekatnya. Kita harus menarik garis lurus A ke C langsung. Itu merupakan jarak terdekat antara kedua kota tersebut atau kedua titik tersebut, A dan C. Masalah kedua, di sini ada tabel 1 sampai 4. Kita lihat ada bangun ruang, ini adalah kubus ya. Mana yang merupakan jarak titik F ke G? F ke G. Jelas adalah panjang FG ya. FG. Kemudian manakah yang merupakan jarak titik B ke D? B ke D. Jelas dia adalah panjang BD. Itu ya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah balok ya. Mana yang merupakan jarak P ke N? P ke N. Oke, tinggal kita tarik saja garisnya. Jadi kalau kalian menggambar garis, dia ada di dalam ruang, putus-putus ya penulisannya PN. Kemudian yang B, manakah yang merupakan jarak Q ke L? Q ke L ya, karena ini di luar, jadi kalian garis saja seperti ini, QL. QL. Nomor 3, manakah yang merupakan jarak E ke F? E ke F ya, EF. EF. Manakah yang merupakan jarak titik B ke D? B ke D, kita tarik, putus-putus. Jarak D, titik T dan D. T dan D adalah garis TD. Panjang dan D, B dan D, berarti kita tarik garis
B ke D putus-putus ya karena di dalam. Dia jaraknya panjang BD. Jadi bisa kita simpulkan jarak antar titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ilustrasinya seperti ini. Misal ada titik A, ada titik B, maka jarak antara titik A dan B kita tinggal menarik saja garis A ke B. Kemudian kita mencari atau menghitung berapa panjang AB. Setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, sumbu X adalah garis yang horizontal, sumbu Y adalah garis yang vertikal ya. Setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y adalah hipotenusa. Hipotenusa itu kita bisa katakan garis miring ya, AB ini garis miring. Ini juga garis miring, semuanya miring, itu hipotenusa dari segitiga siku-siku. Jadi semua ini jelas membentuk segitiga siku-siku. Ya, semua siku-siku. Sehingga untuk menentukan jarak antara dua titik pada bidang kartesius dapat dengan mudah, yaitu dengan teorema Pythagoras. Catatan untuk bangun ruang kubus ya, ini karena dia spesial. Pertama, misal dia rusuknya A ya, kita namai A. Ya, kita gambar dulu seperti ini. Cara menggambar ya untuk kubus, misal dikatakan kubusnya ABCD EFGH, maka AB rusuknya A ya. Pertama, kubus ini mempunyai rusuk 12 buah ya, kita tahu. Ada AB, BC, CD dan seterusnya. Panjang semua rusuknya adalah sama ya kalau kubus. Kemudian ada yang disebut dengan diagonal bidang. Diagonal bidang itu seperti apa? Misalnya AC itu diagonal bidang, BD dan seterusnya, ada 12 diagonal bidang. Panjang diagonal bidang ini semuanya sama ya, 12-12-nya ini sama. Berapa panjangnya? Kalau rusuknya A dengan menggunakan bantuan Pythagoras, kita bisa menentukan bahwa panjang diagonal bidang ini adalah A akar 2. Jadi panjang AC yaitu jelas 4 akar 2 gitu ya. Atau berapa panjang BD? 4 akar 2 sama. Nah, sekarang A disebut dengan diagonal ruang. Diagonal ruang hanya ada 4, yaitu A, DF, dan HB. Semua panjang diagonal ruang ini sama ya. Berapa panjangnya? Dengan cara Pythagoras juga sama ya. Jadi kita lanjutkan yang tadi. Misal kita sudah mencari AC, maka kita bisa mencari AG. Dengan menggunakan Pythagoras, kita ketemukan bahwa panjang AG adalah A akar 3. Jadi kalian tinggal bubuhkan akar 3 ya dari rusuknya. Jadi kalau diagonal bidang bubuhkan akar 2, kalau diagonal ruang bubuhkan akar 3 dari rusuknya, panjang rusuknya. Permasalahan ketiga, contoh. Dalam suatu kamar berukuran 4x4x4 dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Berarti ini rusuknya sama ya. Ini kubus berarti ya. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ya, A, B, C, D, F, G, H. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Oke. Kita gambar dulu ya. Ini ada kubus ABCDFGH, kemudian lampunya ada di atap ya. Ada di atap, kita beri nama T misalnya ya. Kita beri nama T. Maka jarak lampu ke salah satu lantai kamar adalah jarak T. Ini lampunya di sini. Jarak T ke titik A, atau jarak T ke titik B, atau T ke C, atau T ke D ya. Jadi bisa pilih salah satu ya, ada 4 sebetulnya.
Jadi kita bisa mencari TA, TB, TC, atau TD. Ya, misal kita ambil TA deh ya. Untuk mencari TA berarti kita tarik T ke A ya. Kita tarik putus-putus T ke A. Seperti ini. Perhatikan bahwa dari titik T ke A kita bisa membuat garis vertikal AE, membuat garis horizontal ET, sehingga dia menjadi segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku AET, siku-siku di E. Jadi berlaku Pitagoras ya, karena dia siku-siku. Pitagoras AT kuadrat ya, AT kuadrat, AT itu miringnya sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat ya. Kita pisahkan dari kubusnya, ini segitiga siku-siku. Tidak usah lagi melihat kubusnya, lihat segitiganya saja. AT berarti akar dari AE kuadrat tambah ET kuadrat ya, maka AT sama dengan AE kuadrat. AE tadi rusuknya berapa? 4 ya, ini berarti 4 semuanya 4, maka AE 4 kuadrat ditambah ET sama dengan ET ini setengah EG ya. ET ini setengah EG. EG adalah diagonal bidang. Diagonal bidang adalah panjangnya tadi sudah kita bahas ya. Diagonal bidang itu tinggal dikasih akar 2 dari rusuknya ya. 4 akar 2 berarti setengah dari EG setengah dari 4 akar 2. 2 akar 2. Berarti ET di sini 2 akar 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 16 ditambah 2 akar 2 ini berarti 2 dikuadratkan 4 ya. Akar 2 dikuadratkan 2. Tinggal dibuka akarnya ya, dibuang. 16 ditambah 8 ya. 16 tambah 8 hasilnya 24. 24 kita sederhanakan, 24 itu 4 kali 6 ya. 4 kali 6, 4 nya diakarkan berarti 2 akar 6. Satuannya meter. Gitu. Jadi jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar adalah 2 akar 6 meter. Permasalahan keempat, contoh. Ini diambil soal dari tugas yang sudah diberikan sebelumnya ya. Diketahui segitiga siku-siku ABC. Siku-siku di C dengan jarak dengan panjang AC 3, BC 4. Pertama, gambarkan segitiga siku-siku ABC. Kita gambar, ini jawaban yang A. ABC siku-siku di C, ini siku-sikunya. Ini siku-siku ya, tandanya siku-siku. Kemudian AC 3 ya, BC 4. Lalu katanya tarik garis dari C ke titik P sehingga CP tegak lurus AB. Jadi kita harus menarik garis dari C ke P kurang lebih seperti ini, beri tanda saja di sana siku-siku dia P. Begitu ya. Tentukan panjang AB. Panjang AB. AB ini ya miringnya ya. Kita gunakan teorema Pitagoras. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga AB adalah akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat berarti 3 kuadrat, BC kuadrat 4 kuadrat. Hasilnya adalah 9 tambah 16 25 ya, 5. Nah, sebetulnya kalau sudah tahu triple Pitagoras ya,
triple Pythagoras. Ada 3, 4, pasti 5 ya. Itu jangan lupa. Kemudian yang C. Tentukan panjang CP. Gunakan luas segitiga. Luas segitiga ABC ya. Segitiga ABC. Luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi ya. Kita lihat alasnya bisa AC ya, berarti bisa setengah dikali AC dikali BC gitu ya. Alasnya AC, tingginya BC. Atau kita buat sama dengan, karena sama-sama luas, setengah dikali, sekarang lihat alasnya adalah AB, maka tingginya adalah CP gitu ya. AB tingginya CP karena dia yang tegak lurus. Jadi atau kalau kalian mau putar segitiganya, AB jadi alas ya, gitu ya. Ini coret aja ya, sama habis. Kita nyari CP ya, maka CP sama dengan CP. Nah gitu ya, jadi CP sama dengan AC3, BC4, AB tadi sudah dicari, AB5, sehingga hasilnya 12/5. 12 dibagi 5, 2,4 ya. Ya, atau dibiarkan 12/5 juga boleh, seperti ini. Ke permasalahan kelima, ini juga sama, contoh soal sudah ada di latihan yang lalu, kita akan coba bahas bersama. Pertama, dia ada segitiga sama kaki TAB ya. Ini jawaban yang A, kita gambarkan segitiga sama kaki TAB. Ini sama kaki ya. Kemudian kita simpan TATB, TA5, TB5, AB6. Kemudian kita tarik katanya garis TP sehingga P titik tengah AB. Berarti ini sama ya. Ini siku-siku. Begitu. Tarik pula garis A ke R sehingga AR tegak lurus TB. Kita harus menarik kurang lebih seperti ini. R ini tegak lurus, ini tegak lurus. Nah seperti ini. Kemudian tentukan panjang TP. Oke, kita jawab yang B dulu. Ini B ya harusnya, ini C. Tentukan panjang TP. Ini ya TP. Jadi kita pisahkan TPB. Atau boleh saja sebetulnya kalian pisahkan TPA, boleh. Ke arah kiri segitiganya dipotong 2 ya, dibagi 2. TPB ini diambil, TPB ke arah kanan, di sini siku-siku. Jadi pokoknya kalau dia memang siku-siku jelas berlaku Pythagoras ya. Untuk mencari TP gunakan Pythagoras. Berarti PB-nya berapa? Karena ini sama, ini 6, berarti dia 3 ya. Ya, ini 3. TB-nya 5. Berapa TP? Triple Pythagoras, ingat ya. Atau kalau mau dicari boleh TP adalah akar dari TB kuadrat dikurangi ya, awas ya, dikurangi dengan PB kuadrat.
hati-hati kalau miringnya diketahui, miringnya dikurangi, karena miring itu selalu yang paling panjang, jadi dia dikurangi. Jangan sampai sisi yang bukan miring itu jadi lebih panjang ya dari miringnya, nggak mungkin ya. 25 kurangi 9, 16 ya, 4 ya, triple Pythagoras kan ya, jadi ini 4. TP ketemu 4, kita akan mencari AR ya, AR. Oke, kita gambarkan dulu seperti ini, tadi sudah ya. AR, ini siku-siku, ini juga siku-siku ya. Kita gunakan luas segitiga TAB ya. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya bisa AB, tingginya TP. Bisa juga alasnya TB, perhatikan TB, kalau kalian boleh memutar, segitiga diputar, TB ada di bawah, nah gitu kelihatan ya, maka tingginya adalah AR, tingginya AR. Nah gitu, coret setengahnya, kita mencari AR ya, maka AR sama dengan AB dikali TP dibagi TB, maka AR, AB nya berapa? 6, TP nya berapa? 4, TB 5. Hasilnya adalah 24/5. Boleh seperti ini jawabannya, atau mau dibuat desimal 4,8 seperti ini. Selanjutnya ini adalah tugas kedua, silahkan kalian kerjakan soal latihan 1.1 pada buku paket Intan Pariwara halaman 12 nomor 123. Kalau memang bukunya belum ada, silahkan kalian lihat ini, bisa dicatat di buku, diselesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.